Anak saya sangat bermasalah di gangguan sensoris di mulut dok, makan pilih-pilih, oke. Solusinya, solusinya kalau pakai terapi non biomedis ada di videonya Bu Mive. Kalau di saya tunggu dulu, kan belum dipresentasikan, tunggu dulu, organnya belum ada nanti ya. Gangguan kognitif sensori sudah mulai berkurang sejak terapi. Kalau dulu naik eskalator, oke, good, terima kasih. Sensen waktu kecil umur 1 tahun kurang 1 minggu kena DB. Ini berinflamasi patogen ya. Setelah itu memorinya turun. Yes, seperti bicaranya hilang, apa ini menyebabkan sensitif? Bisa. Ini kemungkinan gangguannya karena sensen ya. Ini mungkin gangguannya bisa disebabkan karena masalah kebun binatang, karena patogen. Kemungkinan juga anakmu kalau kena DB ya zaman dulu ya, kan itu virus ya. Mungkin tetap dikasih antibiotik. Mungkin gara-gara itu ada likigat, ada macam-macam, kemampuan bicaranya turun itu salah satu dysbiosis. Aku ada slide-nya. Sudah tak tunjukkan kalau nggak salah ya slide-nya tadi ya, yang dysbiosis yang di atas tadi. Udah kok ya. Oke, sahabat Eva, ini anak saya takut suara mesin cukur, blender, mesin las sampai 5 tahun sangat takut dicukur. Oke. Tapi masih takut naik lift kecuali ya oke. Ya memang kayak gini nih ya anak-anak yang hipersensori. Nanti kita lihat bagian hardware-nya yang mana yang problem ya kita lakukan terapi. Ada yang minta filenya. Boleh sih filenya ya. Tapi nanti kayaknya filenya mau saya kasih waktu videonya sudah ditayangkan di YouTube ya. Kalau nggak ditayangkan di YouTube buat apa kalian punya filenya? Aku juga ngomongnya ngalor ngidul ini ya. Pada videonya kan enak ya. Ya, Mama Cucu, gangguan kognitif benar. Tentang penelitian belum bicara, belum mengerti kalau potongan itu jorok, kita bagaimana di otaknya apa ya, Dok ya? Jujur aku gak ingat loh. Ya, kalau di hasilannya aku gak baca, aku gak ingat ya. Dan karena aku kan punya banyak pasien, jadi mohon maaf aku nggak tahu. Ya, mohon maaf, aku nggak ingat. Harus kita baca ya. Nanti tempatnya di mana di Autism Kit. Ya. Oke. Anak saya suka bawa benda kecil, cetakan kue itu dulu di mana-mana. Izin tanya, tapi tanyanya nggak jelas ya. Izin tanya dok, anak saya suka bawa benda kecil-kecil, misal cetakan kue itu botol di mana-mana. Ya, Pak Hasan alami gangguan tidur itu sudah jawab ya. Kalau belum tes asal bisa ya sudah dijawab ya. Itu gangguan-gangguan yang dokter jelaskan tadi itu apakah gangguan energi tidak seimbang? Energi apa? Ya kalau di kedokteran Cina, waduh kita ngomong timur lah ya. Semua penyakit itu cuma karena flow energinya nggak benar ya, yin yang-nya nggak benar ya, nggak balance. Ya kalau kamu ngomong tentang energi yang itu ya benar. Ya itu karena gangguan ketidakseimbangan tadi. Nah, kalau ditanya lah kenapa kok tidak seimbang ya itu cuma dua ya. Kesumbat ya, kesumbat total atau kesumbat parsial itu doang. Ya kalau di ilmu aku pun itu cuma itu doang kok. Ya. Kesumbat ya. Ya kalau kesumbatnya karena apa? Ada yang karena heavy metal, ada yang karena trauma, ada yang macam-macam ya. Itu. Oke. Ya. Hiperaktif, oke. Ini otak yang otak mana nih hiperaktifnya? Otak kiri ya, otak kanan. Otak kiri ya hiperaktif. Kalau diajak komunikasi susah, terus saya suka memberi terapi itu. Harus melakukan apa ya dok? Ya kamu sudah melakukan ATEK belum? Kamu sudah melakukan tes hasil biomedis belum? Ya, kalau kamu ditanya ya aku tanya dulu ya, misalnya sudah kamu lakukan apa? Nomor satu nilai ATEK-nya berapa? Supaya kita tahu anaknya posisi di mana. Ya. Kemudian sudah kamu kerjakan belum tes biomedisnya ya? Di tes biomedis nanti kan ketahuan ada gangguan di hardware atau enggak. Ya. Cara pertanyaan yang Bu Monika bikin aku batuk nih. Cara memperbaiki dysbiosis, Masya Allah. Dysbiosis itu macam-macam. Penyebabnya itu ada 4 lah paling enggak ya. Ada parasit. Kalau parasit kita cuma bisa mengendalikan cacing, lainnya enggak. Ada virus, ya virus terpaksa pakai antivirus atau kita pakai program Bicom. Jamur kita pakai anti jamur atau pakai Bicom atau pakai probiotik. Kemudian bakteri jelek, itu caranya. Dosisnya dinaikkan jadi berapa untuk anak 3 tahun? Enggak tahu. Dinaikkan jadi berapa? Kan masalahnya enggak tahu, masing-masing anak masalahnya lain. Makanya kamu disuruh buat laporan setiap minggu.
Dari laporanmu tadi kita baca, anakmu gangguannya di mana. Misalnya anakmu masih lompat-lompat, masih streaming, itu kemungkinan gangguannya masih di disbiosis. Terus kita lihat dosisin bionya yang sekarang diminum berapa, nah, nanti baru kita jadikan berapa. Jadi nggak ada patokan seperti ini, Bu. Ya makanya nggak tahu jawabannya. Makanya orang tua itu disuruh lapor tiap minggu, karena kondisi masing-masing anak itu beda, nggak ada yang sama. Ya. Ini Bu Citra dan jawab, ini Bu Sri. Sebelum setahun setiap anak biasanya sudah bisa main bareng ya. Ya, jadi ini jawabannya sudah ada Bu ya. Ini di video-video yang lama. Ini klasik ya tentang leaky gut ya. Kebetulan anaknya Ibu leaky gut, anaknya Ibu dapat virus, dapat toksin ya, makanya anaknya jadi error ya. Ya kayak gitulah Bu Sri ya. Itu ada jawabannya ya di sana ya. Klasik ya, cerita klasik setelah vaksin jadi error itu normal. Sudah biasa. Ini Bu Novi yang banyak ya. Belum verbal pakai bahasa planet, hanya narik tangan sama sesuatu. Kalau enggak, oke, nanti tunggu aja ya, tunggu ceritanya ya. Ini Devon. Kognitif juga, soalnya terapi sudah lama tapi naik turun saja. Oke, nah sekarang kita waktunya yang beresin ya. Kalau dia nggak ada masalah di subskala 4, baru kita bereskan si Devon ini ya. Oke, Bu Aska. Kurang enzim, belum tentu kurang enzim ya. Bisa kena hardware-nya ya. Hardware-nya bisa kena, ya Bu siapa ini dari Bu Aska ya, bisa kena hardware-nya. Nanti kita lihat. Benar. Pineng ya, pineng minded-nya, orang yang tidak percaya sama dokter Indonesia. Ya. Dokter suaranya makin lama makin kecil. Lucu ya, suara aku makin lama makin kecil ya. Memang saya kayak radio. Tergantung sinyal ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Dok, karena saya 2 tahun 3 bulan, saya sudah coba isi ATEK 89, belum berani jalan, jalannya masih babbling. Ya udah, nanti tinggal ikutin ya, ikutin petunjuk, tonton video-video saya nggak bisa jawab karena masalah hardware ini nggak ada hubungan dengan pertanyaan, saya sudah janji kamu jawab. Memang disbiosis, pantesan saja kosakata suka hilang. Itu jawabannya. Oke, udah gila. Saya lanjutkan persis 30 menit, sekarang waktu saya tinggal 30 menit. Saya sudah yakin nggak nututin untuk presentasi. Jadi saya akan ngasih gambaran. Saya ulang ya. Jadi kita nyebutnya adalah Human Brain Project. Ya, jadi kalau subskala 4-nya sudah bagus menurut Dokter Ali itu subskala 4-nya berapa? 5 ke bawah itu udah wah bagus menurut saya. Kalau 10 itu biasanya kalau terapis ditodong orang tua. Ya, orang tuanya yang ngotot aja minta, kapan ini Mbak? Kapan ini dok? Terus ngibulin mbaknya. Katanya Dokter Ali begini, katanya Dokter Ali begitu. Nah, ya, itu banyak ya. Atau kadang-kadang orang tua yang memanipulasi data. Maksudnya dok, ngapusi, nipu Dokter Ali ya. Lambatnya dikecil-kecilin. Biar segera dilakukan terapi buka blok. Ya, terserah kamu lah untuk anak-anakmu ya. Kalau terapinya gagal ya juga gara-gara kamu. Pasti nggak mungkin lah kami ya, dokter terapis itu mempersulit kalian ya. Ngelama-ngelamain terapinya kalian itu nggak mungkin lah. Ya, jadi jangan punya pikiran seperti itulah. Buat apa sih kalian berbohong sama kami? Ada gunanya enggak kalian berbohong sama kami? Ya enggak ada. Ya. Malah kerugiannya untuk anak kalian sendiri. Ya. Malah nanti yang susah ya kalau kalian berbohong, anak kalian nggak progres, terus kalian muntaber, nah kalian malah nggak punya jalan ya, nggak punya orang lain lagi yang mau nolong kalian siapa gitu loh. Kalau misalnya nih, kalian di posisi saya, ya, kalian dari Bekasi mau ke Surabaya, gitu. Mau lewat mana? Yang pertama ya kamu akan ditunjukkan, kamu mau lewat jalan tol apa? Iyalah lebih cepat. Lewat tol Cikampek, Pak. Oh, di Bekasi nyari Cikampek enggak ada, tulisan Cikampek enggak ada. Adanya tulisan apa? Masuk pintu tol Bekasi Barat. Nah, tapi kalau aku disasarkan sama orang, Pak nanti Bapak ke arah Jakarta dulu, Pak. Cari pintu tol Pak yang tulisannya Tanjung Priok. Nyampe enggak saya? Ya nyampe. Akhirnya masuk tol juga tapi muternya jauh gitu. Nah, tapi kalau iya kalau saya masih mau muter kalau saya di tengah jalan terus mikir kok kejauhan ya Pak, sampai ya. Udah saya pulang aja lah, gak jadi ke Surabaya. Nah, itulah yang terjadi pada nanti anakmu ya sama kamu ya. Ya, dengan mengibuli kita. Ya memang kita enggak tahu. Aku jadi ingat ya,
waktu aku belanja di salah satu toko ya. Di tempatnya permen itu ada stiker, ditempeli stiker. Ini kayak semacam Indomaret gitu, tapi bukan Indomaret nih, ya, toko kecil gitu. Aku lagi mampir. Terus itu lucu, ada tulisan kecil ya di dekat permen itu ya, di sebelahnya harga ya. Di atas ini dipasang CCTV, tapi di atasnya CCTV ada Tuhan. Maksud aku harus ngomong sama kamu kayak gitu, Bu. Ibu sih bisa aja bohong sama saya, ya. Tapi bukan berarti saya nakut-nakuti ibu. Ibu hati-hati Bu, saya memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Enggak, saya nggak akan ngomong gitu. Tapi loh, perilaku seperti itu loh, apa gunanya buat progresnya Ananda? Ya kan tidak ada gunanya ya. Buat apa dilakukan? Ya lakukan aja ya, sesuai. Jangan aneh-aneh. Ya ikuti aja prosesnya. Dan kita tahu kok tidak berlaku sama untuk semua orang. Ya. Dan nanti kalau di Human Brain Project ini apa aja dok? Nomor satu perilaku yang kita pikiri. Karena ada perilaku-perilaku anak-anak ini yang diakibatkan karena kerusakan. Waduh, jangan ngomong kerusakan, serem. Problemnya di hardware, bukan di software. Problemnya ada di hardware. Hardware-nya yang harus dibenerin gitu loh. Nah, makanya perilakunya sampai selama ini kok di terapi kok masih error aja. Nah, ini karena di hardware. Kemudian yang kita bisa bantu adalah di sensori kognitif, sosialisasi, bicara, komunikasi. Ini yang saya usahakan selesai ya, masalah software dulu. Kekecilin ya tulisannya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya gedein. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya saya akan bacakan satu-satu sampai selesai karena ini penting sekali ya. Tinggal nanti dikasih centang masalahnya di mana untuk anak Bapak Ibu. Kalau gangguan bicara, speech delay atau ngomongnya masih terbatas, ini biasanya karena ada anak dari riwayat kejang. Gangguan tidur, sleep apnea. Ada kekurangan asam folat di otak. Asam folatnya kurang. Ini biasanya adalah anak-anak yang alergi terhadap biji-bijian. Anak kekurangan vitamin atau mineral. Ini apa aja yang kurang? Salah satunya adalah essential fatty acid. Essential fatty acid itu adalah omega 3 dan omega 6 yang ada di aksa. Langsung pantesan dok setelah dikasih aksa anakku nulisnya jadi bagus jadi yes. Ya. Padahal ngomongin speech tapi ngomongin ditulis. Ya. Kekurangan vitamin B12, B1, B6, 5-MTHF ini adalah vitamin B. Kekurangan magnesium, kekurangan asam amino, kreatin, L-karnitin, ini asam amino. Dapatnya dari mana kalau Bapak Ibu mau ngasih asam amino? Biosterat. Ya. Kekurangan kokiten, sulfur, iron, zat besi, butirat, atau lidahnya pendek dok, atau dia masih gangguan di refleksnya dok. Nah ini mulai terapi-terapi non biomedis dan ini gangguannya mitokondrial dysfunction ini urusan saya pakai mesin. Nah, ada paham ya Bu ya? Oh ternyata anakku bisa karena gangguan software dok. Ya, gangguan softwarenya di sini, gangguan hardwarenya di sini. Sekarang kalau yang dikatakan global developmental delay, GDD, bisa karena lagi-lagi kekurangan asam folat, tuh, gitu. Bisa karena kejang, bisa karena kekurangan vitamin atau mineral, yaitu vitamin B12, vitamin mitokondrial dysfunction, tuh, podo aja tuh isinya tuh. Gangguan tiroid, gitu, hormonal, hipotiroid, hipertiroid, Hashimoto, lagi-lagi masalah refleksnya terganggu, terutama ini asymmetrical tonic neck reflex ya, gangguan sistem pertahanan tubuh, imun dysfunction dan toxic mold. Nah, ini pencemaran dari jamur-jamur udara. Enak tuh Bapak Ibu bacanya ya, tak kasih ringkasan kayak gini ya. Kalau gangguan tidur dok, kejang, gangguan pencernaan, ya tadi ngomong gangguan tidur anaknya ya, konstipasi ya, reflux ya, dysbiosis ya, gangguan kebun binatang ya, kekurangan vitamin, magnesium, potasium, vitamin B, besi, metil ya, lagi-lagi gangguan folat, alergi, infeksi, pembesaran kelenjar, namanya apa ya? Kalau di tonsil ya, tonsil ya apa ya? Bahasa sana ya adenoid tonsil ya.
apa ya namanya ya? Aku lali nama 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 awamnya ya. Kalau nama bahasa Jawanya ya yang di tenggorokan itu ya.